Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Santi mengambil kapak besar itu. Tak ada keraguan sedikit pun, walau dia tahu sedikit banyaknya cerita tentang kapak yang dia pegang. Santi mengerahkan seluruh tenaganya, mencoba menghantam pintu kayu itu dengan kapak. Namun sepertinya ilmu gaib telah menyebar di sekeliling gubuk, sehingga untuk membuka pintu kayu lapuk itu tak semudah yang dia pikir. Hantamannya beralih pada bilik bambu yang terbilang tipis, tapi ternyata tak jauh berbeda. Hingga dahinya dipenuhi oleh keringat pun, bilik bambu itu tak mau terkoyak. Santi melempar kapak yang tak berguna itu. Tangannya terasa pegal dan panas. Dia menyisir seluruh sudut ruang, menatap dengan heran mengapa gubuk reot macam itu bisa mengurungnya. Padahal jika dilihat-lihat, ditendang sedikit pun pasti akan roboh. Santi mulai merasa sesak di bagian dada. Benar yang diucapkan Kiai Abdullah, jika udara di kawasan Basur memang beracun, dan manusia tidak akan sanggup untuk berlama-lama di dalam sana. Sedangkan Dimas lari terseok-seok menemui Kiai Abdullah dan Joko. "Pak Kiai, Mas Joko!" teriak Dimas. Namun langkahnya terhenti saat terkesima oleh makhluk-makhluk halus yang bergelimpangan di atas tanah. Dimas memang tak mengerti dan baru beberapa hari mendengar bacaan Al-Quran. Namun dia begitu terkesima dengan dampak yang dihasilkan oleh kalimatullah itu. "Ada apa?" tanya Joko setelah selesai membaca ayat kursi. Berbeda dengan Joko yang berhenti membaca, Kiai Abdullah justru melanjutkan kembali bacaannya dengan suara yang lebih lantang. "Mbak Santi terjebak di dalam gubuk. Saya sudah coba dobrak pintu itu, tapi tidak bisa," jawab Dimas dengan panik. "Apa?" Joko tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. "Kok bisa?" sambungnya. "Ada sosok yang menyerupai saya. Dia mengelabui Mbak Santi," jawab Dimas. Saat berada di dalam gubuk kedua, sebenarnya Dimas belum menemui Santi, melainkan masih mengecek beberapa ruangan lagi. Namun sosok Dimas palsu tiba-tiba datang dan berhasil mengelabui Santi. Dengan mudahnya, Santi terkecoh dengan makhluk tersebut. Untungnya Dimas sempat mendengar Santi berbicara, sehingga dia menghentikan pencarian dan segera mencari Santi. Namun apa daya, semuanya sudah terlambat. Santi sudah masuk ke dalam gubuk dan tak bisa lari lagi. "Bagaimana nih Pak Kiai?" Joko sudah tak bisa berkonsentrasi lagi. Seluruh pikirannya tertuju pada sang istri. "Tetap diam di belakang saya dan lanjutkan perintah saya." Kiai Abdullah sama sekali tak menghiraukan perkataan Dimas serta kepanikan Joko. "Loh, istri saya sedang dalam bahaya Pak Kiai. Bagaimana mungkin saya diam di sini, sedangkan Santi sedang ketakutan di sana?" Tanpa dia sadari, nada bicaranya mulai terdengar emosi. "Dimas, cepat pergi ke utara. Temui ibumu di sana. Jangan sampai Basur membawanya pergi," ucap Kiai Abdullah tanpa memperdulikan ucapan Joko. Dimas terlihat bingung antara melaksanakan perintah Kiai Abdullah atau kembali menemui Santi. "Dimas, cepat!" teriak Kiai Abdullah saat melihat Dimas tak kunjung pergi. "Baik Pak Kiai." Tanpa bertanya lagi, dia segera berlari ke utara sesuai arahan Kiai Abdullah. "Lalu bagaimana dengan Santi Pak Kiai?" Detak jantung Joko berpacu lebih kencang. Pikirannya sudah tak karuan. Dia teringat dengan janjinya pada Ahmad yang akan kembali membawa Santi dengan selamat. "Tenang saja, dia akan baik-baik saja. Mereka sedang mencoba mengelabui kita, jadi jangan terkecoh," jawab Kiai Abdullah. Kemudian dia kembali membaca ayat kursi agar makhluk-makhluk itu benar-benar binasa seluruhnya. Joko percaya dengan apa yang Kiai Abdullah katakan, namun konsentrasinya menjadi terbagi.
Sulit untuknya agar tetap khusyuk seperti tadi. Pikirannya terus melayang pada Santi. Semakin lama makhluk-makhluk di depan mereka semakin berkurang. Hanya tersisa mereka yang kekuatannya lebih besar. Mungkin mereka adalah makhluk kepercayaan Basur. Ingin rasanya makhluk-makhluk itu berlarian demi menghindari ayat-ayat Al-Quran itu. Namun apa daya, tubuh mereka lemas dan hanya bisa menutup kuping mereka rapat-rapat dengan badan yang terasa panas dan perih. Selama ini mereka selalu hidup tenang di bawah naungan Basur. Baru kali ini mereka mendapatkan serangan yang begitu dahsyat seperti ini. Sedangkan Dimas berlari ke arah utara untuk mencari Marni. Matanya menyisir ke segala arah. Hingga dari kejauhan, dia melihat sebuah gubuk kecil, namun lebih mirip penjara yang terbuat dari kayu. Apa ibu di sana? Badannya terasa lemas, walaupun hanya menerka-nerka. Namun saat didekati, tak ada apapun dalam gubuk itu. Pintunya juga sudah terbuka lebar. Dimas mengelilingi gubuk tersebut, namun tak ada siapapun yang dia temui. Kemana lagi aku harus mencari ibu? Dimas menyugar rambutnya dengan putus asa. Air matanya hampir menetes. Dia merasa dipermainkan oleh keadaan. Srek, srek. Terdengar suara langkah kaki yang menyapu dedaunan kering. Dimas terkejut saat tiba-tiba tangannya disambar oleh seseorang. Bahkan dia sampai terseret sebelum melihat jelas siapa pelakunya. Dimas yang sedang lemas harus mengerahkan seluruh tenaganya yang tidak ada apa-apanya. Berkali-kali dia mencoba menghempaskan tangan misterius itu, namun tetap dia kalah kuat. Dia diseret sampai ke belakang pohon besar. Siapa kamu? Sampai saat ini, Dimas belum bisa melihat siapa yang menariknya, karena dia diseret dari belakang. Orang itu terdengar memberi aba-aba untuk diam, namun tak Dimas hiraukan. Tolong! Dimas berinisiatif untuk meminta tolong pada Joko atau Kiai Abdullah, walaupun mustahil karena jarak mereka yang lumayan jauh. Tapi tiba-tiba mulutnya dibekap dari belakang. Jangan berisik, ini aku, ucap seseorang dari belakang. Setelah Dimas tenang, perlahan tangan itu melepaskan bekapannya. Begitu juga dengan cekalan tangannya. Mata Dimas membelalak saat tahu siapa seseorang yang tiba-tiba menyeretnya. Mbak Santi. Dimas tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Kok Mbak bisa keluar? Sambung Dimas. Tak lupa Dimas melihat tangan kanan Santi untuk memastikan jika dia benar-benar Santi, bukan jin yang menyerupai. Ini benar Mbak Santi, ucap Dimas saat melihat gelang di tangan Santi. Sedangkan yang ditanya masih celingukan seperti mencari seseorang. Ayo. Setelah dirasa aman, tangan Dimas kembali ditarik menuju suatu tempat. Kita mau kemana Mbak? Tentu saja menemui ibumu, jawab Santi tanpa menoleh. Loh, bukankah ibu ada di sebelah utara? Tepatnya di gubuk kecil itu, ucap Dimas. Memangnya kau melihat ibumu di dalam sana? Tanya Santi dengan nada gregetan. Dimas menggeleng sebagai jawaban. Dan satu lagi, memangnya kau tahu bagaimana rupa ibumu? Dimas kembali menggelengkan kepalanya. Mbak Santi benar. Bagaimana aku bisa menemukan ibu? Wajahnya saja aku tidak tahu, batin Dimas. Memangnya ibu ada di mana, Mbak? Dimas benar-benar tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Sejak tadi, Santi membawa Dimas berjalan, namun mereka tak kunjung menemukan tempat yang dicari. Di sana, suara Santi tiba-tiba berubah menjadi bisikan. Dimas menoleh ke arah yang ditunjuk Santi. Dia melihat Basur yang sedang merapalkan jampi-jampi di depan sebuah pohon besar. Di sampingnya terdapat seorang wanita yang berdiri dengan menggunakan kebaya hitam. Namun kaki wanita itu seperti tak menyentuh tanah. Hanya itu, terkadang tubuhnya menjadi transparan jika terkena angin. Siapa lagi jika bukan Marni? Apa itu ibuku?
Nanya Dimas dengan suara bergetar. Walaupun hanya melihat dari belakang, namun Dimas yakin jika dialah ibu kandungnya. Iya, dialah Marni, ibu kandungmu, jawab Santi. Ibu! Teriak Dimas. Santi sama sekali tak memprediksikan jika Dimas akan berteriak memanggil Marni dalam keadaan genting seperti itu. Sontak tangan Santi kembali membekap mulut Dimas, lalu menariknya ke belakang pohon dengan seluruh tenaganya. Untungnya Mbak Sur maupun Marni tak ada yang menoleh. Mbak Sur sepertinya sedang berkonsentrasi merapalkan jampi-jampi, sedangkan Marni ada di dalam kuasa Mbak Sur. Segala pergerakannya tergantung Mbak Sur. Santi menaruh telunjuknya di depan mulut sebagai komando agar Dimas tak lagi melakukan hal bodoh seperti tadi. Kalau bukan sedang dalam keadaan genting seperti ini, sudah pasti Santi mengeluarkan kata-kata pedas untuk Dimas. Tapi untuk saat ini, masih bisa dia tahan karena tak ingin ketahuan oleh Mbak Sur. Tapi bukankah kita memang harus segera menemui ibu? Tanya Dimas dengan entengnya. Matanya berusaha mengintip dari balik pohon, mencari tahu apa yang terjadi selanjutnya di sana. Jangan gegabah, dia masih bersama Mbak Sur, dan kita hanya manusia biasa tanpa kekuatan apapun. Biarlah ini menjadi urusan Kiai Abdullah. Yang penting saat ini, kita sudah tahu di mana mereka bersembunyi, jawab Santi dengan berbisik. Mereka kembali mengintip dari balik pohon. Benar saja, Mbak Sur membawa Marni masuk ke dalam pohon jati yang begitu besar dan tinggi. Keduanya berubah menjadi transparan dan lalu menembus pohon tersebut tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Dimas meneguk salivanya yang terasa pahit. Walaupun sudah sering melihat hal-hal janggal seperti itu, tapi selalu berhasil membuatnya tercengang. Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Dimas. Dia sebenarnya tak puas karena hanya bisa melihat sosok Marni dari belakang. Dia sangat ingin melihat bagaimana wajah Marni, senyumannya, suaranya, tertawanya. Namun sepertinya kejutan itu belum bisa dia lihat dan didengar saat ini. Kita kembali ke depan untuk melaporkan apa yang kita lihat. Santi berlari ke depan, diikuti oleh Dimas di belakangnya. Dimas sempat menoleh sebelum dia benar-benar pergi. Entah mengapa, seperti ada magnet yang menginginkannya untuk tetap di sana. Apalagi saat ini dia tahu jika sosok wanita yang dia cari selama ini ada di dalam sana. Nanti aku akan kembali lagi, Bu, gumamnya sebelum menjauh. Keduanya berlari melewati satu gubuk yang cukup besar. Namun entah apa fungsinya. Sama halnya dengan Dimas, Santi juga sempat terkesima melihat makhluk-makhluk yang bergelimpangan di atas tanah. Mereka yang semula ribuan, kini tak banyak yang tersisa. Bahkan jumlah mereka bisa dihitung dengan jari. Joko yang dilanda kepanikan sejak tadi bisa bernafas lega setelah ujung matanya menangkap sosok yang dikhawatirkan. Dadanya tak lagi terasa sesak. Begitu juga dengan tubuhnya yang tak lagi lemas, sehingga dia bisa kembali membaca ayat-ayat Allah dengan khusyuk. Santi tak berani mengganggu kegiatan mereka. Dia hanya berdiri tak jauh dari Kiai Abdullah dan Joko, dan ikut berdoa mengiringi mereka berdua, dengan harapan semuanya cepat selesai dan Kiai Abdullah bisa segera mengurus Mbak Sur dan Marni. Sedangkan Dimas memilih berdoa sesuai kepercayaannya. Walaupun pikirannya tetap tertuju pada sosok wanita tinggi kurus yang dia lihat tadi. Air matanya menetes seiring dengan untayan doa yang dia panjatkan. Tak ada yang dia pinta selain bertemu dan memeluk wanita yang telah melahirkannya, meskipun sudah menjadi arwah. Dimas tahu jika pertemuan mereka nanti mungkin adalah yang pertama dan terakhir bagi Dimas. Kendati begitu, Dimas akan menerimanya dengan lapang dada. Setidaknya Dimas masih memiliki Surti, Pandi, dan Mira sebagai penawar laranya. Kiai Abdullah mengangkat satu tangannya sebagai kode agar Santi dan Joko berhenti. Rupanya ada 4 makhluk yang sangat bebal dengan ayat Al-Quran. Walaupun terlihat ketakutan dan kesakitan,
namun mereka tak kunjung melebur seperti yang lainnya. Sehingga Kiai Abdullah terpaksa mengeluarkan cara lain yang dirasa lebih ampuh. Walaupun itu akan menguras setengah energinya. Apalagi saat ini, waktu mereka tidak banyak. Kiai Abdullah takut jika sisa waktu yang mereka miliki akan habis untuk mengurus makhluk-makhluk itu. Sedangkan tujuan utama mereka adalah Marni dan Basur. Kiai Abdullah duduk bersila sembari merapalkan beberapa zikir dengan sebotol air yang dia ambil dari dalam tas hitamnya. Tutup botol itu dibuka dan sengaja ditaruh di depan mulutnya agar kekuatan dari zikir yang dilantunkan bisa masuk dengan sempurna ke dalam air tersebut. Merasa selesai dengan tugasnya, Joko berlari menemui Santi lalu memeluknya dengan erat. "Kamu hampir saja membuat Mas jantungan," lirihnya dengan hembusan nafas kasar. "Maaf Mas, Santi selalu ceroboh," ucap Santi dengan tulus, menyadari kesalahannya. "Jangan lakukan seperti itu lagi. Mas bisa digantung oleh Bapak." "Iya Mas, maaf." Dimas yang ada di sampingnya berdehem saat pelukan itu tak kunjung selesai. Dia merasa canggung dengan keadaan semacam ini. Santi dan Joko sontak melepaskan pelukan mereka dan kembali fokus pada Kiai Abdullah. Namun tangan Joko tetap menggenggam erat tangan Santi. Dia tak ingin Santi lepas darinya. Setelah zikir itu selesai, Kiai Abdullah kemudian berdiri dan memercikan air doa tersebut pada 4 makhluk yang sedang berguling di tanah. Kesakitan mereka seakan bertambah 10 kali lipat sehingga mereka tak lagi bisa bertahan. Tubuh mereka melepuh dan mengeluarkan asap hitam yang mengepul hingga ke udara. Kemudian hancur lebur dan menyatu dengan tanah seperti yang lainnya. Santi, Joko, dan Dimas sontak menutup hidung mereka. Bau sangit seperti bulu hewan yang dibakar terasa menusuk ke dalam rongga hidung. "Alhamdulillah," ucap Kiai Abdullah seraya mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Satu masalah mereka akhirnya selesai. Tinggal satu masalah lagi yang menunggu untuk segera diselesaikan. Sudah bertemu dengan Marni, Kiai Abdullah sembari mendekat. Santi dan Joko mengangguk, namun tak ada raut muka lega dalam wajah mereka, membuat Kiai Abdullah paham. "Tapi kami tahu di mana mereka berada," ucap Santi dengan antusias. "Kalau begitu, mari antar saya ke sana," jawab Kiai Abdullah. Santi dengan senang hati menjadi petunjuk jalan, hingga akhirnya mereka berdiri di depan sebuah pohon jati yang sangat besar. Kiai Abdullah langsung bisa merasakan jika ada aura negatif di dalamnya. Dia mulai mengatur nafasnya yang mulai terasa sesak. Tugasnya yang terakhir ini akan menguras banyak tenaga. Dia mengamati pohon jati tersebut sembari menyusun rencana dalam kepalanya. "Ya Allah, izinkan hamba menuntaskan kezaliman ini. Sesungguhnya tidak ada daya dan upaya selain dengan dari pertolonganmu," ucapnya dalam hati. Kiai Abdullah mengeluarkan sebotol air dari dalam tasnya. Namun kali ini, botol itu lebih besar dan terbuat dari kaca. Botol sebesar pergelangan tangan orang dewasa itu diberikan pada Joko. "Saya akan mengajak Dimas ikut masuk ke dalam pohon ini. Kalian tunggu di sini. Bantu saya dengan doa. Tapi jangan lengah. Kita tidak tahu bahaya apa yang sedang mengintai. Jika sesuatu terjadi, jangan pernah sekalipun menoleh ke belakang. Tetap fokus pada bacaan kalian. Kalian bisa memantau saya dan Dimas melalui air ini. Jika air berubah menjadi keruh, tandanya saya dalam kesulitan. Maka tingkatkan kekusukan kalian. Namun jika air ini tak berubah, maka itu artinya tak ada hal berat yang menimpa saya di dalam sana. Namun doa harus tetap berjalan sampai kami kembali. Namun jika botol ini pecah, maka artinya saya gugur. Segera tinggalkan tempat ini jika hal itu terjadi. Selamatkan diri kalian." Kiai Abdullah berkata dengan sedikit terburu-buru. Joko menerima botol itu dengan tangan bergetar. Amanah yang diberikan Kiai Abdullah terasa sangat berat untuk ukuran dirinya yang miskin ilmu. Begitu juga dengan Santi.
yang terlihat pucat saat mendengarkan kalimat demi kalimat yang Kiai Abdullah katakan. Dimas terlihat panik, apalagi saat Kiai Abdullah yang mengatakan akan membawa dirinya ke dalam sana. Mungkin ini akan menjadi pengalaman yang mendebarkan dalam hidupnya, karena dirinya akan masuk ke dalam dunia gaib. Jangan takut, ada Allah yang menjaga kita, ucap Kiai Abdullah sebelum melancarkan aksinya. Dia berdiri di depan pohon jati, sembari memegang tangan Dimas dengan erat. Kiai Abdullah merapalkan kalimat demi kalimat yang entah apa artinya, hingga akhirnya tubuh mereka menghilang seperti tersapu angin. Santi dan Joko sebisa mungkin menetralkan dada mereka yang terus bergemuruh. Mereka mundur beberapa langkah untuk mencari tanah landai, kemudian duduk bersila dengan sebotol air di tangan Joko. Kemudian, keduanya saling memandang diiringi embusan nafas yang terus memburu. Bismillah, ucap Joko meyakinkan Santi. Iya mas, jawab Santi. Keduanya kemudian mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Sedangkan Kiai Abdullah dan Dimas ini berada di sebuah istana yang begitu menyeramkan di mata Dimas. Namun Kiai Abdullah yang sudah terbiasa dengan hal-hal gaib tak terlalu menghiraukan apa yang dia lihat. Matanya fokus mencari Mbak Sur dan Marni. Kaki Dimas terasa lemas kalau melihat gerbang istana yang terbuat dari kerangka kepala manusia. Namun yang membuat dia lebih syok adalah mata dari tengkorak-tengkorak itu yang terlihat berkedip seperti manusia pada umumnya. Mereka memperhatikan Dimas dan Kiai Abdullah dengan pandangan memelas. Pak Kiai, tempat apa ini? Tanya Dimas dengan suara bergetar. Inilah kerajaan Basur yang sebenarnya. Apa yang kita lihat di hutan tadi hanya fata morgana. Jika dilihat dengan mata batin, kau akan terpesona saat melihat kemegahan gubuk reot di hutan tadi, jawab Kiai Abdullah tanpa menoleh. Mereka terus berjalan menuju ke dalam istana. Tak ada satu makhluk pun yang menjaga karena mereka sudah musnah di tangan Kiai Abdullah, sehingga mereka bisa masuk dengan mudah tanpa ada hambatan. Mata Dimas terus berkeliling melihat betapa menyeramkannya istana ini. Jika dilihat dari jauh, memang tampak megah. Namun setelah diamati dari dekat, maka akan membuat siapa saja yang melihatnya merinding. Hampir seluruh dinding bangunan terbuat dari anggota tubuh manusia. Bahkan dua tiang besar yang ada di depan pintu masuk, seluruhnya terbuat dari ribuan mayat yang diikat hingga membentuk tiang. Sungguh membuat bulu kuduk Dimas berdiri. Langkahnya terus diayun mengikuti langkah Kiai Abdullah. Saat ini, kedua telah masuk ke dalam istana. Lagi dan lagi. Seluruh isi istana benar-benar di luar dugaan Dimas. Semuanya terlihat mengerikan. Isi perutnya terasa diaduk saat melihat air mancur berwarna merah pekat dengan bau menyengat. Kiai Abdullah mengusap wajah Dimas agar tak terus-menerus fokus pada setiap inci istana. Jika hal itu terus dibiarkan, maka akan berpengaruh pada kehidupan Dimas selanjutnya. Sudah, jangan dipikirkan. Fokus saja pada tujuan kita. Kiai Abdullah memberi sugesti pada Dimas. Sugesti itu berhasil masuk ke dalam bawah sadar si Dimas, sehingga saat ini dia tak terlalu fokus pada apa yang dia lihat. Itu mereka, ucap Kiai Abdullah saat melihat dua sosok yang dia cari. Sedangkan di pesantren, Bu Salama, rencananya besok saya mau bawa Zulaika ke dokter saja, ucap Asri sembari mengayun cucunya yang tak kunjung berhenti menangis. Entah mengapa, sejak kemarin anak itu menjadi rewel, padahal sebelumnya tak begitu. Asi milik Santi juga masih banyak karena Zulaika terkadang menolak. Hal itu membuat Asri khawatir. Ditambah lagi, sudah 2 malam ini mimpinya selalu tidak enak. Dia selalu melihat Santi berlari karena dikejar sosok tinggi besar. Hampir mirip seperti dulu saat Santi dan Joko hilang kabar. Kadang Asri curiga jika tangis Zulaika juga ada hubungannya dengan Santi dan Joko di sana. Seperti ikatan batin antara anak dan kedua orang tuanya. Iya Bu Asri,
Biar besok saya temani, jawab Umi Salama sembari menatap Zulaika dengan tatapan ibah. Untungnya ada Umi Salama yang bersedia bergantian mengasuh Zulaika. Keduanya terkadang kerepotan karena sudah puluhan tahun tidak mengurus bayi. Malam ini seperti biasa, para santri melakukan doa bersama di masjid. Hal itu tak pernah libur selama Kiai Abdullah belum sampai di pesantren. Jika biasanya Umi Salama selalu merasa tenang saat Kiai Abdullah pergi, berbeda dengan saat ini. Sejak kemarin hatinya terasa tidak enak, seperti mengkhawatirkan sesuatu yang tapi entah apa. Sekitar jam 7 pagi, Umi Salama dan Asri sudah bersiap-siap di depan pesantren. Mereka sedang menunggu taksi online yang Asri pesan. Setelah taksi itu datang, mereka segera meluncur menuju rumah sakit terdekat. Apalagi sejak semalam, Zulaika rewel hingga hampir tidak tidur sama sekali. Padahal badannya tak menunjukkan ciri-ciri demam atau panas. Sepanjang perjalanan, Umi Salama tak berhenti melantunkan zikir. Dia takut jika ada makhluk tak kasat mata yang mencoba mengganggu Zulaika. Walaupun Kiai Abdullah mengatakan jika mereka tak akan bisa sampai masuk ke dalam area pesantren, namun mereka harus tetap jaga-jaga dan waspada. Terima kasih ya Pak. Asri memberi selembar uang berwarna biru pada sang sopir setelah mobil yang mereka kendarai sampai di tempat tujuan. Sama-sama. Ayo Bu Salama. Keduanya berjalan menuju dokter anak. Bu Salama mau ikut ke dalam? Tanya Asri. Tidak usah, Bu Asri aja. Tolaknya dengan halus. Ya sudah, saya masuk dulu. Asri berjalan masuk ke dalam ruangan serba putih itu. Umi Salama tak berhenti berdoa di depan ruangan selama Asri belum kembali. Sebelumnya dia dan Asri sudah membawa Zulaika ke sana untuk melakukan pengecekan pasca melahirkan. Karena Santi melahirkan di desa terpencil, sehingga Asri takut ada perawatan yang belum Zulaika dapatkan. Tak berselang lama, Asri sudah keluar dengan Zulaika yang lebih tenang. Apa yang dokter katakan Bu Asri? Tanya Umi Salama sembari mendekat. Dokter hanya mengatakan jika Zulaika kemungkinan masuk angin, jawab Asri seadanya. Keduanya terlihat lebih lega. Setidaknya tak ada hal yang lebih serius pada diri Zulaika. Setelah menebus obat, mereka berniat kembali ke pesantren. Bu, kenapa sejak tadi saya merasa ada yang mengikuti ya? Ucap Asri sembari menoleh ke belakang. Saat ini mereka sedang berdiri di pinggir jalan untuk menunggu taksi online. Mungkin hanya perasaan Ibu Asri aja, ucap Umi Salama setelah ikut menoleh ke belakang. Semoga saja Bu. Asri mengusap bulu kuduknya yang terasa meremang. Padahal jalanan terbilang ramai. Sebenarnya, Umi Salama juga merasakan hal yang sama sejak keluar dari area pesantren. Namun dia tak ingin memperbesar hal itu agar Asri tak panik. Dia memilih berzikir untuk menjaga diri. Keduanya masuk ke dalam taksi online dan segera pulang ke pesantren tanpa mampir kemanapun. Umi Salama takut ada hal buruk yang mengintai jika mereka terlalu lama di luar pesantren. Sedangkan di istana Basur, Dimas dan Kiai Abdullah berdiri sejajar dengan pandangan yang tak berpaling dari Basur yang sedang membelakangi mereka di kejauhan. Siapkan dirimu, ucap Kiai Abdullah dengan tegas. Baik Pak Kiai. Dimas terlihat lebih tenang dan berani dibanding sebelumnya. Mungkin itu efek sugesti yang diberikan Kiai Abdullah sebelumnya. Di sana berdiri seorang wanita sepuh dengan kebaya dan kain jarik, serta rambut panjang terurai yang sudah memutih seluruhnya. Tak akan ada yang menyangka jika dia adalah manusia berumur ratusan tahun dengan kesaktian yang di dalam tubuhnya. Sedangkan di sampingnya berdiri wanita tinggi kurus dengan kebaya berwarna hitam. Ada kapak dan boneka bayi di tangannya seperti biasanya. Wanita itu tak menoleh, bahkan bergerak sedikit pun. Keduanya berdiri membelakangi Kiai Abdullah dan Dimas. Hati Dimas selalu berdesir saat melihat sosok Marni, walaupun hanya dari belakang. Kendati begitu, Basur sudah mengetahui kedatangan mereka sejak keduanya muncul di istana. Namun Basur tak terpancing, dia tetap tenang dan menjalankan seluruh rencananya dengan hati-hati.
Satu ujung bibirnya terangkat tanda peperangan siap dimulai. Basur tak akan membiarkan Kiai Abdullah lolos begitu saja setelah seluruh anak buahnya musnah di tangan Kiai Abdullah. Begitu juga dengan Dimas yang digadang-gadang akan menjadi jembatan kematiannya. Sejauh apapun dia berkelahi dengan Kiai Abdullah, nyawanya tak akan pernah habis selagi Marni belum musnah. Basur berbalik sembari memperlihatkan senyum meremehkan. Kebencian dan dengki benar-benar telah menutup mata dan batinnya. Hatinya tak tersentuh sedikit pun saat melihat wajah Dimas yang mendamba sentuhan sang ibu. Selamat datang Abdullah. Kuakui, keberanianmu datang jauh-jauh ke sini untuk menjemput ajalmu, ujar Basur diiringi tawa Jumawah. Namun Kiai Abdullah tak terpancing sedikit pun dengan ejekan Basur. Bibirnya tetap melantunkan zikir tanpa henti. Apalagi saat ini yang dia bawa adalah Dimas. Dia tak akan bisa membantu Kiai Abdullah dalam bentuk zikir dan sejenisnya. Sehingga di sini perjuangan Kiai Abdullah akan lebih berat. Namun dia tak melupakan jika hanya Dimaslah yang bisa menghentikan semuanya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.